Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi lagi, tetapi kali ini kita akan membahas tentang menghitung nilai fungsi. Nah, yang akan kita pelajari kali ini ada 3. Yang pertama yaitu notasi fungsi, yang kedua yaitu menentukan nilai fungsi, yang terakhir yaitu menentukan bentuk fungsi jika nilainya diketahui. Langsung saja pada submateri yang pertama yaitu memahami notasi fungsi. Jadi, fungsi nanti dinotasikan dengan huruf kecil seperti huruf F, huruf G, dan huruf H. Yang paling sering dipakai adalah F, tetapi yang selain F, dua huruf lain ini yang sering dipakai juga, dan nanti harus dituliskan dengan huruf kecil bukan huruf kapital. Fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan atau disimbolkan dengan F.2 A panah B. Nah, kalau misalkan yang dipetakan atau yang dihubungkan adalah X dan Y, maka nanti bentuknya adalah F.2 X panah Y, dan seterusnya. Nah, cara bacanya yaitu F memetakan X ke Y. Kalau X panah Fx, maka nanti F itu atau fungsi F memetakan dari X ke Fx. Jadi yang perlu kita ingat nanti bahwa mau nanti pakainya X, mau pakainya nanti Y atau Fx itu sama. Ini. Nah, kemudian Y itu nanti, Y atau Fx itu nanti namanya adalah bayangan atau peta. Tetapi daerah asalnya itu nanti namanya adalah prapeta. Jadi cara bacanya begitu. Nah, jadi notasi ini hanya membahas bentuk penulisan dari simbol-simbolnya. Sekarang kita langsung masuk ke bagian kedua, yaitu kita akan masuk ke bagian memahami dan menentukan nilai fungsi. Jadi, nilai fungsi itu nanti ada rumusnya sendiri. Jadi, rumusnya itu bentuknya adalah seperti ini. Bentuknya nanti seperti ini. Fx sama dengan Ax tambah B. Ini rumus umumnya. Kemudian, langkah-langkah untuk menentukan nilai fungsi adalah perhatikan rumusnya dan nanti tuliskan saja rumusnya supaya lebih mudah mengerjakannya. Yang kedua adalah perhatikan nilai domainnya atau nilai X-nya. Kalau X-nya sudah ditentukan, maka kita hanya menggunakan nilai-nilai yang sudah dituliskan X-nya. Tetapi kalau X-nya tidak ada, maka kita bisa gunakan nilai dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Yang paling umum dipakai adalah 0, 1, dan 2, itu mudah. Tetapi untuk lebih jelasnya bisa gunakan negatif 1, 0, dan 1. Boleh juga seperti itu. Minimal 2 titik yang dipilih. Kemudian, langkah yang ketiga yaitu kita nanti dari rumus fungsi itu kita ganti X-nya dengan angka-angka yang sudah ditentukan. Yang keempat adalah kita harus hitung. Yang mana yang harus kita hitung duluan adalah bentuk perkaliannya. Kemudian kalau sudah baru kita hitung bentuk penjumlahannya dan bentuk pengurangannya. Sekarang langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada, diketahui rumus fungsi dari Fx yaitu 8 dikurang X. Tentukan nilai dari F2 dan F5. Loh, tadi kan Fx, kenapa sekarang ada angkanya? Nah, ini F2 yaitu fungsi yang daerah asalnya 2, atau bisa kita tuliskan bahwa ini X-nya 2, kemudian F5 yaitu fungsi yang daerah asalnya 5, atau ini adalah X-nya 5. Jadi soal ini sudah ditentukan X-nya berapa atau domainnya berapa. Nanti juga ada tentukan fungsi yang daerah asalnya negatif 1 sampai 5, misalkan. Bisa seperti itu. Nah, ini sudah kita ketahui X-nya, kemudian kita tuliskan dulu rumusnya. Rumus fungsinya yaitu Fx sama dengan 8 dikurang X. Tergantung soal nanti ya rumusnya.
Kemudian kita ganti di sini, kita tuliskan untuk X sama dengan 2, maka di sini kan tadi 8 dikurang X, di mana X-nya sudah kita ganti dengan 2 yang di sini. Kita kurangkan langsung, 8 dikurang 2 hasilnya adalah 6. Kemudian sekarang untuk X-nya sama dengan 5, maka X-nya kita ganti 5, yaitu tadi 8 dikurang X menjadi 8 dikurang 5, hasilnya adalah 3. Jawabannya seperti ini. Nilai dari F2 adalah 6, atau X-nya tadi 2, hasilnya adalah 6. Kemudian nilai dari F5 hasilnya adalah 3. Seperti ini. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan nilai fungsi f(x) sama dengan 3x ditambah 2 dengan daerah asal fungsi adalah negatif 1 sampai 2. Jadi ini domainnya sudah ditentukan juga. Kalau yang tadi cuma 2, kalau yang ini langsung dari negatif 1 sampai 2. Cara kerjakannya pun sama. Yang pertama tuliskan dulu rumusnya. Kemudian sekarang kita ganti X-nya dengan negatif 1. Di sini bisa kita lihat 3X-nya berubah menjadi 3 dikali negatif 1. Ini ambilnya dari sini. Kemudian 3 dikali negatif 1 adalah negatif 3. Negatif 3 ditambah 2 hasilnya 1. Jadi yang belum dihitung, 2 ini kan belum dihitung nih. Dituliskan ulang di sini. Lanjut sekarang X-nya kita ganti dengan 0. Bagian sini ini kita ganti dulu. Tidak usah dihitung dulu. Ini kita ganti dengan 0. Kalau sudah kita ganti dengan 0, maka 3 dikali 0 hasilnya adalah 0 juga. Kemudian 0 tambah 2 hasilnya adalah 2. Selanjutnya kita ganti X-nya dengan 1. Maka 3-nya kita ganti, X-nya kita ganti dengan 1. Yang ini. 2-nya ini tetap karena rumusnya itu tambah 2. 3 kali 1 adalah 3. 3 ditambah 2 hasilnya 5. Yang terakhir adalah X-nya 2. Maka kita ganti lagi X-nya dengan 2. Kemudian kita kalikan 3 kali 2 adalah 6. 2-nya ini tetap. Kita tuliskan lagi di sini. 6 tambah 2 hasilnya adalah 8. Kemudian, ini hasilnya sudah kita dapat. Sehingga bisa kita simpulkan, daerah hasil fungsi f(x) dengan rumusnya 3x ditambah 2, hasilnya adalah negatif 1, 2, 5, dan 8. Ini diambilnya dari yang sini, angka-angka belakang ini. Disusun jadi 1 menjadi seperti ini. Nah ini, untuk contoh nomor 1 dan 2 tadi, kita sudah punya rumus fungsinya, hanya kita mengganti nilainya saja. Nanti andai kata X-nya belum diketahui, kita bisa gunakan negatif 1, 0, dan 1. Nah, sekarang kita lanjut ke part ketiga atau bagian ketiga, yaitu tentang menentukan bentuk fungsi jika nilainya diketahui. Jadi ini kebalikan dari yang sebelumnya sudah kita pelajari tadi. Di sini kita harus mencari bentuk fungsinya dari nilai yang sudah diketahui. Jadi nanti bentuk fungsinya yaitu f(x) sama dengan ax ditambah b. Jadi a dan b nanti berupa angka, di mana dari fungsi ax tambah b ini, yang pertama nilai a-nya bisa belum diketahui, atau yang kedua nilai a dan b-nya belum diketahui. Kita akan bahas soalnya satu persatu. Sekarang kita lanjut ke bagiannya awal yang satu ini, di mana kalau a-nya yang belum diketahui, b-nya sudah diketahui. B-nya nanti berupa angka. Jadi langkah-langkahnya, yang pertama adalah tuliskan bentuk fungsinya bersama nilai yang sudah diketahui. Jadi bentuk fungsinya nanti belum lengkap. Jadi nanti nilai f titik-titik itu nanti pasti ada angkanya. Nilai ini, ya ini maksud saya, ini nanti di dalamnya ada angkanya, itu kita ganti dengan angka yang sudah ditentukan atau nilainya x. Kemudian kalau sudah, kita buat agar
angka-angka itu berpindah ke sebelah kanan semua. Sebelah kanan dari tanda yang sama dengan yang yang bervariabel kita taruh di ruas sebelah kiri. Yang terakhir nanti buat agar variabelnya X saja di ruas kiri. Kalau kita lihat memang sedikit membingungkan langkah-langkahnya, tapi kalau kita terapkan langsung ke dalam soal tidak akan susah. Jadi soal yang pertama, bentuk fungsinya adalah X tambah 5 dan diketahui bahwa F3 sama dengan 11. Jadi bentuk fungsi dari soal nomor 1 adalah Fx sama dengan Ax tambah 5. Ini rumusnya belum lengkap karena masih berupa Ax. Kita harus cari nilai A-nya nanti. Nah, kemudian di sini ada tulisan F3 sama dengan 11. Artinya nanti kalau X-nya kita ganti dengan 3, maka hasilnya adalah 11. Nah, perintahnya adalah tentukan nilai A-nya dan bentuk rumus fungsinya. Jadi rumus fungsi yang sudah lengkap di mana nanti A-nya berupa angka. Cara kerjakannya sama seperti yang tadi, kita tuliskan rumus fungsinya, bentuk fungsinya ini dulu, yaitu Ax tambah 5. Kemudian kita ganti dengan X-nya sama dengan 3 dari soal yang ada di sini. Dari sini. Yaitu bentuknya menjadi ini. Kemudian kita tuliskan F3 sama dengan AX tambah 5. Hasilnya kita taruh di belakangnya sama dengan 11. Kemudian masukkan nilai yang diketahui. Artinya X-nya sama dengan 3. Nilai yang diketahui adalah X-nya sama dengan 3. Kita masukkan ke dalam sini. X-nya kita ganti dengan 3. Sehingga 3A tambah 5 sama dengan 11. Jadi ini kalau kita tulis sebetulnya A3. Tetapi A3 dan 3A itu sama. Yang umum dipakai adalah angkanya di depan, hurufnya di belakang. Langkah selanjutnya adalah pindahkan angka dari ruas kiri ke ruas kanan. Angka saja, yang angka saja di sini adalah 5. 5 kita pindahkan ke ruas kanan. Karena dia positif 5, pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 5. Kita kurangkan, hasilnya adalah 6. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus mencari A. Maka ruas kanannya dibagi dengan angka yang ada di depan A. Angka yang ada di depan A adalah 3, sehingga 6 kita bagi dengan 3. Diperoleh A-nya adalah 2. Nah, A-nya sudah dapat sekarang. Karena A-nya sudah ada, kita masukkan ke dalam bentuk fungsinya. Fungsinya tadi kan AX, maka menjadi A-nya diganti dengan 2 menjadi 2X tambah 5. Nah, X-nya bukan berupa angka yang tadi lagi, karena kita mau mencari bentuk rumusnya. Jadi tinggal kita ganti A-nya, ubah menjadi 2, selesai. Nah, jadi seperti ini untuk menentukan nilai A dan rumus fungsinya. Sekarang, yang bagian kedua, yaitu jika A dan B-nya belum ada nilainya. Langkah-langkahnya nanti ini sedikit lebih panjang. Yang pertama, kita tuliskan bentuk fungsi bersama dengan nilai yang diketahui dari 2. Biasanya kita pakai 2 persamaan. Kemudian kita ganti nilai X. Kemudian mencari A hitung dengan metode eliminasi. Mencari nilai B kita gunakan metode substitusi. Yang kelima, kalau nilai A dan B sudah diketahui, rumusnya bisa kita tentukan. Jadi AX tambah B-nya kita ganti A dan B-nya dengan angka yang sudah diketahui. Untuk lebih jelasnya, langsung ke contoh soal nomor 2. Fungsi Gx-nya sama dengan AX ditambah B dengan nilai G 1 hasilnya adalah 5 dan G4 adalah 14. Artinya, kalau X-nya kita ganti dengan 1, maka nanti hasilnya adalah 5. Ini, X-nya ini kalau kita ganti 1, hasilnya nanti di sini sama dengan 5. Tapi kalau X-nya kita ganti dengan 4, hasilnya nanti adalah 14. Sekarang kita harus menentukan nilai A, nilai B, dan bentuk rumus fungsinya. Jadi yang pertama, kita tulis dulu fungsi utamanya yaitu Gx sama dengan Ax tambah B. Ini yang ini.
Kemudian kita tuliskan G1-nya. Kita tuliskan bentuknya seperti ini dulu. Di mana rumus AX tambah B-nya masih seperti yang semula. Nah, sekarang kita ganti nilai X-nya dengan angka yang ada di sini dan yang ada di sini. Sehingga menjadi bentuk yang seperti ini. Nah, karena X-nya 1, yang ini tidak perlu ditulis 1, tetapi tuliskan langsung A saja. Yang di bawah, karena X-nya 4, maka menjadi 4A ditambah B sama dengan 14. Kemudian, langsung jawab. Jadi yang pertama adalah kita gunakan eliminasi untuk mencari nilainya si A, dan angka yang besar kita taruh di atas. Sekarang kita lihat di sini ada G1 dan G4, yang besar itu X-nya adalah 4, maka 4 dulu kita tulis, baru yang 1 di bawah. Jadi kita balik penulisannya. Kemudian kita kurangkan. 4 dikurang 1, ini angkanya 1, jangan lupa. Ini 1 sebenarnya. 4 dikurangkan 1, A, B dikurang B, 14 dikurang 5, masing-masing dikurangkan dengan angka yang ada di bawahnya. Hasilnya adalah ini. 4 kurang 1, 3, B dikurang B, 1 dikurang 1 hasilnya 0, 14 dikurang 5 hasilnya 9. Kemudian bentuknya nanti sebenarnya seperti ini. Sekarang kita cari nilai A, yaitu dengan cara 9 kita bagikan dengan 3, hasil A adalah 3. Kemudian kita lanjut ke bagian yang mencari B, kita gunakan substitusi atau pengganti. Jadi pilih salah satu persamaan, kita ganti A-nya dengan 3. Jadi persamaannya itu kita ambil dari salah satu yang ini. Boleh yang ini, boleh yang ini. Tetapi untuk yang mudahnya saya ambil yang bagian yang kedua ini. Maka kita tuliskan dulu rumusnya, di mana A tambah B sama dengan 5. Sekarang kita ganti A-nya dengan 3. Seperti ini, 3 tambah B sama dengan 5. Bisa tahu kan kita sebetulnya B-nya itu berapa. Tapi cara perhitungannya seperti ini. Sekarang 3-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. B-nya dibiarkan sendirian di sebelah kiri. Maka 5 dikurang 3 nanti hasilnya adalah 2. Kita peroleh bahwa A-nya 3 dan B-nya 2. Sekarang kita cari bentuk rumus fungsinya. Karena A-nya 3 dan B-nya 2, maka AX tambah B kita ganti menjadi GX sama dengan 3X ditambah B. Ini adalah cara untuk menentukan nilai A, nilai B, dan rumus fungsi dari dua persamaan. Jadi kalau ini kita menggunakan dua persamaan secara umum. Berikut sekian dari materi tentang menentukan nilai fungsi. Selanjutnya nanti kita akan belajar tentang menentukan nilai fungsi, membuat tabel, dan membuat grafik fungsi dari persamaan yang sudah diketahui. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya.